Selamat sore. Pada saat sore hari ini saya akan menjelaskan dampak kekerasan dalam rumah tangga bagi psikologis terhadap anak. Sebelum itu saya perkenalkan, nama Eka Tabo, saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Madando. Saat ini saya akan menjelaskan dampak kekerasan dalam rumah tangga bagi psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, ada kemungkinan 45-60% anak-anak juga ikut mengalami kekerasan atau pelecehan. Namun bahkan ketika mereka tidak serang secara fisik, anak-anak menyaksikan 68-80% dari kekerasan dalam rumah tangga. 1. Menyebabkan kecemasan. Menyebabkan kecemasan, anak-anak korban KDRT akan selalu merasa gelisah melihat kekerasan sering dilakukan salah satu orang tua mereka terhadap yang lain. Mereka juga bisa hidup dengan perasaan cemas setiap hari karena tidak tahu kapan serangan fisik atau verbal berikutnya terjadi di rumah mereka. Hal ini bisa menyebabkan anak mengalami gangguan kecemasan. Yang kedua, gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma dan KDRT lainnya juga cukup mengkhawatirkan adalah adanya risiko gangguan stres pasca trauma pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan kekerasan tersebut. Meski terhindar dari kekerasan fisik, trauma yang ditimbulkan dari KDRT cukup menyebabkan perubahan pada perkembangan otak anak. Perubahan ini bisa menyebabkan mimpi buruk, perubahan pola tidur, kemarahan. Yang ketiga, depresi. Seorang anak yang memiliki kecemasan akibat tumbuh besar dalam lingkungan yang tidak sehat dan penuh kekerasan bisa bertumbuh menjadi orang dewasa yang menghadap depresi trauma. Menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga secara rutin membuat anak berisiko tinggi mengalami depresi, kesedihan, gangguan konsentrasi, dan gejala perselisi lainnya sehingga sampai dewasa. Upaya mengatasi trauma anak yang disebabkan KDRT, yaitu pertama, prioritaskan untuk mengamankan dan menyelamatkan anak. Salah satu cara terbaik dan utama untuk melindungi anak adalah memberikan dukungan yang mereka butuh untuk meninggalkan lingkungan yang penuh kekerasan. Dengan melakukan ini, anak-anak terhindar dan kekerasan lebih lanjut dan diberi kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Yang kedua, berbicara dengan anak tentang ketakutannya. Bicara mereka tahu bahwa peristiwa ini bukan kesalahan anak atau kesalahan orang tua. Belajar lebih lanjut tentang cara mendengarkan dan berbicara dengan orang. Yang ketiga, bicara dengan anak tentang hubungan yang sehat. Bantu anak belajar dari pengalaman peristiwa KDRT dengan bicara tentang hubungan yang sehat dan tidak. Hal ini akan membantu mereka untuk mengetahui seperti apa hubungan yang sehat ketika dewasa kelak. Yang keempat, bicara tentang batasan. Biarkan anak tahu bahwa tidak ada yang berhak menyentuh atau membuat mereka merasa tidak nyaman, termasuk anggota keluarga, guru
pelatih atau figur otoritas lainnya. Jelaskan juga kepada anak bahwa dia pun tidak berhak menyentuh tubuh orang lain. Yang kelima, bantu anak menemukan sistem pendukung yang tepat diandalkan. Selain orang tua, sistem pendukung yang tepat diandalkan bisa konselor sekolah, profesional kesehatan mental, atau orang dewasa terpercaya lainnya yang dapat memberi dukungan berkelanjutan. Yang kelima, bawa anak menemui bantuan profesional. Terapi perilaku kognitif adalah jenis terapi bicara atau kognitif yang dapat bekerja sangat baik untuk anak-anak yang mengalami atau menyaksikan KDRT. Terapi tersebut sangat membantu anak dengan kecemasan atau masalah kesehatan mental lainnya sebagai akibat dari trauma. Psikolog juga dapat membantu anak menyalahi secara sehat untuk mengatasi stres. Itulah yang saya bisa dijelaskan bagaimana dampak terjadi kepada anak dan bagaimana cara mengatasi dampak terjadi kepada anak. Sekian dan terima kasih.